nasi. Ya, ya. Kita baca doa sebelum makan. Mau berdoa bertadi sarjulani maswaha. Amin. Ini selamat malam. Saya sekolah. Selain Kamu kan gengsi ya. Coba deh, saya pengen tahu apa sih yang dipikir sama anak gengsi. Kalau itu mikir kamu, empat aja deh. Menurutnya apa ini bagian apa? kamu memandang kehidupan ini gimana? Sebenarnya biasa-biasa aja sih kalau aku ya. Cuman mungkin kalau aku lihat di sosmed gitu-gitu, memang kita ini belajar dari kurang-kurangnya generasi lain gitu. Contohnya mungkin plus minus tapi ya. Misalnya kayak kalau zaman dulu ada kayak maksimal umur nikah gitu. Terus itu bakal selalu ditanyain. Kalau sekarang kita santai, mau nikah umur berapa aja. Kayak ya udah lah, nggak ada khawatir untuk kayak nanti gue bakal gini, nanti gue bakal gitu, enggak. Jadi kita ya udah nggak jalanin gitu aja. Jadi kamu mendukung atau kamu termasuk orang yang berpikir childish nggak? Menurutnya kalau aku Nggak. Tapi kamu suatu ketika kalau nikah pasti mau punya anak. mau kayaknya tahunnya ya. Kalau adik sebagai gen alpha punya berpikir childish nggak? Nggak punya anak. Nggak punya apa, nggak punya anak. Setelah nikah nggak perlu punya anak gitu. Setelah nikah nggak usah punya anak. Tapi pernah dengar sih temen aku cerita kayak gitu. Tapi bukan aku ya yang mau. Iya. Dia cerita sendiri. Katanya dia nanti kalau udah nikah nggak mau punya anak, maunya angkat anak aja. Kenapa begitu berpikir gitu? Nggak tahu, dia cerita sendiri kan. Terus aku dengerin, terus aku tanya emang kenapa gitu kan. Iya. Katanya jadi orang tua itu susah, apalagi melahirkan. Terus kalau kamu gimana? Ya aku pengen sih punya anak. Iya. Karena seru kan punya anak, bisa diajak punya. Iya. Tapi mungkin kalau sekarang trennya tuh udah baik. Kalau trennya tuh kita lebih mendominasi tren westernisasi ya, western, Nah, terus kan. tren barat. Terus kalau Korea tuh berarti apa ya dia? Ya westernisasi lah gitu ya. Ya. Jadi lebih banyak yang setuju ke arah itu gitu. Bukan masalah juga, as long as di beberapa bagiannya tuh tetap mengalami kenaikan. Kalau Jepang, karena industri Jepang itu menuntut bekerja itu gila-gilaan Kak. Jadi dia membuat motivasi untuk menikah itu jadi rendah. Karena mereka lebih mengutamakan pekerjaan gitu ya. Iya, karena dia tahu biaya mahal. Terus aku lihat di sosmed, kenapa di Korea mereka ada drakor gitu. Itu buat meningkatkan daya tarik orang-orang untuk pacaran, menikah, gitu. Iya. Jadi biar kayak, kayak seru deh pacaran misalnya gitu. Biar punya keinginan. Iya. Saking mungkin sedikitnya gitu orang-orang yang Punya gitu. hasrat. Iya, betul itu. Sampai segitunya ya. Makanya mereka bikinnya kan drakor. Lebih baiknya yang kayak gitu. Kalau di film kisah kenapa banyaknya film azab? Ayo, kenapa? Karena kita banyak ini. Dosa. Banyak dosa. Bener gak? Kita tuh banyak diuji sama kayak gitu. Percaya. Banyak diuji dengan Karena kita tuh menganut sistem norma. Hal duniawi. enggak normal bener. Norma. Ya, jadi setiap masyarakat tuh yang berlaku di masyarakat ini norma. Beda-beda. Jakarta normanya ini, terus misalnya di daerah-daerah Jawa normanya ini, Kalimantan begini, Bali gini. Makanya kan ada di tuh di mana kaki berpijak
Di situ Itu apa? Itu Pak, ada warung. Kan bijak itu ada warung. aku lupa ya, pokoknya Ya, harus itu- ngikutin norma iya, yang berlaku. di Di mana kita ada itu ya di situ Oh, aturannya yang kayak berlaku. gini nggak sih kalau kita di Bali nggak boleh ikut bantal itu namanya norma. Iya. Oh, Kadang Aturan deh, di satu wilayah. norma di satu wilayah beda dengan norma lainnya. Enggak, kalau di kita kayak misalnya contoh kalau di kita salin itu aneh, tapi di Jawa tuh salin tuh wajib gitu. Iya. Kalau di Betawi, Pak Ade itu salin itu centangan. Kan? Ya, sini gitu kan. Kalau di ada beberapa di itu enggak. Coba deh di Polda dan Bunda. Di beberapa itu Iya, sertifikat. dorong. Iya, lah kayak gitu Nah, itu memang. normanya gitu normanya. Budaya normal itu. Tapi terkadang norma itu juga kita buat manusia ya. Iyalah. Dibuat itu namanya Ya jadi yang terdahulu itu yang bikin sebenarnya kayak apa namanya? Aku tadi balik kan? Dulu gitu ya. ada sih ada. Iyalah, itu nggak ada pasti menurut aku. Omongan-omongan dari zaman-zaman Kayak contoh, norma memberikan hadiah ke saudara itu normal nggak? Norma. Hah? Norma. enggak sih, itu mah kebiasaan. Udah gini, kamu kalau ada keinginan, ada kebutuhan, kamu kasih hadiah ke misalnya kayak kamu terima rapot nih kemarin, kamu kasih hadiah ke guru kan? Nah itu norma atau kebiasaan atau apa? Itu kebiasaan. Karena kalau norma itu kan kayak sampai baru sesuatu yang sebaiknya dilakukan di masyarakat. Kalau ngasih kado gitu kan pilihan. Iya, jadi nggak wajib gitu loh. Kalau kita mau ya kita kasih, kalau enggak ya. Kan kadang masyarakat kita tuh sering nggak enak kan gitu ya. Kok nggak enak, udah diajarin, udah dikasih nilai, terus nggak ngasih hadiah. Jadi itu Kalau lebih nilai bagus-bagus ya. Jadi ini kan jadi guru tuh lama-lama jadi merasa ada kepentingan. Gitu. tapi kita sih selalu ngasih. Kamu ngasih? Kasih, tapi maksudnya nggak berpikir ke arah itu sih. Sebenarnya kalau aku Tapi ya, ya udah kalau aku Ngasih aja. selalu gitu, selalu ngasih. Maksudnya yang nggak enak aja kalau kita datang ke satu tempat tanpa bawa. karena kan jarang-jarang ketemu. Kalau di kantor ayah kayak gitu tetap nggak boleh. Kenapa? Karena Kenapa? karena punya kepentingan nantinya. Kayak contoh nih, Oh. ayah punya teman, Hmm. dia punya teman dulu ya, punya teman penyuluh KB, Hmm. dia mau uji kompetensi. Hmm. Tiba-tiba dia lagi mampir nih ke Jakarta, ngasih ayah kue, bahan, Oleh-oleh batik, lah gitu ya. ya oleh-oleh lah yang ngatur nilai itu mahal gitu. Nah itu kalau ayah terima, pada itu teman ayah loh, teman ayah ya, itu ayah kena kasus suap itu nanti. Kasus suap itu. Kasus suap itu misalnya ya tadi ayah kan punya jabatan, ayah yang menyelenggarakan uji kompetensi, meskipun teman ayah sebenarnya kalau mau dibilang-bilang gitu ya, dia tuh nggak punya maksud untuk Iya ya, kayak udah lama nggak ketemu aja. Iya. lah. hanya kayak gitu, tapi dalam perspektif tindakan korupsi itu salah. Makanya ayah waktu dia dikasih gitu ayah nggak terima dan ayah melaporkan. Masalah kita pernah cerita sama bunda ya, ada teman ayah dari Garut, ini kita nggak perlu sebut nama ya, dulu Garut, dulu ayah di biro SDM itu lagi P3K lagi gencar tuh. Nah dia punya kerabat lah yang akan di P3K. Itu momennya saat lagi belum ujian itu, ya kan, tiba-tiba ayah dikasih barang, gitu, barang yang saya tuh bagus ya bunda, bunda ayah kasih lihat, terus ayah bilang sama kakak saya, Fotonya ya, kasih lihat Iya. fotonya. Barangnya nggak tahu fotonya, kan. karena kan ayah nggak berani pegang kak, bener-bener. Barangnya aku nggak lihat ya. Jadi stres ayah yang ngebilangin apa yang ayah suruh, tolong ini dilaporkan ke inspektorat. Gitu. Nanti kita tunggu arah inspektor gimana. Ternyata benar kata inspektor itu dilaporkan ke KPK. Silakan, ya udah. Sama kalau kita pegang kan? Ya sebenarnya ya berlebihan, boleh-boleh aja dipegang. Cuma kan
Jadi jangan kita ambil. jangan kita ambil. Makanan juga. Iya, makanan juga. Kayak bolu gitu. Iya, harus difoto dulu, harus dilaporin. Nanti dia bilang, dulu ayah pernah beras ibu dia, dilingap ya, beras Dari gitu. Kerawang. Akhirnya kata inspektorat bagikan ke security, ke orang itu dia udah bagiin. Terus Mbak Susi itu yang bungkus pakai plastik gitu, dibagi-bagiin ke satpam, ke OB gitu. Jadi makanya sebenarnya sih baik ya maksud itu ya. Cuma negara kita itu kadang disalahartikan karena kasus korupsinya kan banyak, sehingga untuk meminimalisir yang kayak gitu-gitu Ya, dimulai dari yang kecil ya. dari berarti kecil ya. ya, apalagi kalau Kita anggap sepele kayak misalnya Iya. cuma sekedar kue, sekedar oleh-oleh misalkan gitu ya. ya apalagi kalau kita punya jabatan ya, Iya. itu betul kepentingan. Nah kamu di SMA ada nggak kayak gitu sih? Kamu juga ketua MPK, terus Enggak. ada kasih oleh-oleh karena kalau kamu nggak setuju nanti bisa Enggak lah. bermasalah. Enggak. Kok kamu pas ke guru supaya bola kamu itunya dibagusin? Enggak. Nggak pernah. Karena kan kalau kita kan musyawarah. Kayak sombongan gitu. Iya. Apa namanya, keputusan aku belum tentu disetujuin. Terus keputusan yang banyak, maksudnya yang pasti kepilih itu keputusan yang semua orang tuh setuju gitu. Atau setidaknya kelompoknya itu besar gitu yang setuju. Nggak pernah cuma kayak keputusan ketua MPK, keputusan ketua OSIS gitu. Enggak. Berarti cepat itu musyawarah mufakat ya. Kalau itu kita ngasih pengalaman korupsi Ada sih. ada, ya udah punya. Tapi guru ya, Guru. bukan. Ya, kalau guru jangan sebut lah. Iya. itu bukan takutnya kita nggak tahu kan. Iya. Tapi kalau Cuman kayak itu bener kayak isu-isunya aja. Ya kan apalagi kayak gitu. gini ya, Bunda, Devanda, dan pesan air ya. Kita belajar supaya masa cukup. Gitu. Adek punya barang ini, punya uang ini udah cukup. Apa yang ada ya digunakan itu secara baik. Jangan minta lebih. Kalau kita nggak punya rasa cukup, kita selalu pingin apa yang akhirnya apa? Ketika kita nggak punya apa-apa, mencuri akhirnya, berbohong, korupsi, yang bukan hak kamu diambil, gitu ya. Itu ditanamin deh. Karena kalau orang udah nggak jujur, udah deh. Mau kamu sepintar apapun, mau kamu sejago apapun, nggak akan berhasil. Nah orang-orang nggak percaya. Iya. Contoh peka, contoh aki, contoh mbak. Gitu-gitu aja hidupnya. Iya. Dia peka, Karena PNS, ya biasa-biasa aja. PNS, punya jabatan. Tapi dia dulu ngelola uang banyak deh. Karena dia kepala TU, kepala biro umum tadi, PK itu. Ngalir semua uang ke dia, tapi dia nggak pernah ambil. Makanya ketika dia pensiun, dia dipekerjakan di apotek sama bosnya. Oh iya. Iya. Bekerja lagi dia di Halim. Tadi udah mau ya. Sebelum kerja di apotek jadi apa sih? PK itu karirnya pertama di rumah sakit, Ini udah. Mabes Halim. Berarti dia pindah ke Mabes TNI. Jadi kepala biro. Berarti dia tuh sebelum jadi TNI dia ke kesehatan dulu ya? Iya, dia ke sekolah kesehatan. Sekolah kesehatan sebagai ahli anestesi. Terus dibawa ke TNI, ke ranah TNI. Berarti dia ikut TNI, ikutnya namanya Wamil, wajib militer. Tapi bukannya di TNI itu ada bidang-bidangnya ya? Ada. Ya misalkan kesehatan. Iya. Terus- Karena dia backgroundnya kesehatan, maka dia ditaruh di rumah sakit. Oh berarti sebelumnya gitu. Sebelumnya. Dia hamil ya. Belum hamil. Sukses berarti tuh kalau udah sampai diajak ke TNI gitu ya? Iya. Terus habis itu kerja lagi di apotek. Iya. Terus habis itu Sakit, terus meninggal. Belum lama sebenarnya kerja di apotek, belum lama. Memang udah harus istirahat kali dia tuh. Iya. Nasibnya. hasilnya Tapi peka dulu tuh pulang kan jam 3 sore ya. Jam 3 tuh dia udah pulang, udah di kantor. Sampai rumah. Iya, udah ke rumah.
Jadi Itu dulu korupsi waktu tuh berarti ya. apa? Korupsi waktu. Ya pun dia memang pulang jam segitu. Oh gitu ya? Memang pulang jam segitu, tapi nanti jam 5, jam 7 kalau ada mendadak Oh iya. operasi dipanggil. Iya. Sering kayak gitu. Keren banget. Berarti dia standby terus ya? Nah tapi gini, meskipun peka jadwal begitu, aku nggak pernah merasa kehilangan peka. Karena dulu tuh kalau dia lagi tidur, sering aku gangguin, Pak, jajan, gitu. Kayak siapa? Kayak kamu, jangan. Gitu. Oke guys, terima kasih atas makan malamnya. Semoga kita Lagi sehat. tanya ini bilang apa? Mau bilang apa? Ke Malang. Ke Malang, iya. Jadi mau tanggal berapa? Hari Senin, hari Sabtu atau Minggu atau Jumat? Senin. Jumat aja Jumat tanggung. Jadi naik kereta kalian. Gue juga tahu. Dia ngomong ke aku. Siapa? Oh. Ya udah. Oke guys, terima kasih Bunda atas makan malamnya.